Saya marah jika ada pihak yang mencoba memanipulasi dengan cara-cara yang manipulatif, tidak edukatif, ya, dan seolah-olah PMI ini dianggap bodoh. Itu yang saya marah. Siapapun pejabat, siapapun Anda yang menganggap PMI itu rendah dalam cara berpikir, yang menganggap PMI itu bodoh, pasti saya marah. Ya, Anda boleh merasa Anda punya jenjang pendidikan yang tinggi, Anda boleh merasa Anda punya gelar akademik yang panjang, Anda boleh merasa Anda punya jabatan yang tinggi, boleh. Tapi dalam kemuliaan berpikir, kemuliaan bertindak belum tentu kita dibandingkan dengan PMI. Mereka orang-orang hebat kok, ya. Dan kita selalu katakan belum tentu sehebat mereka, termasuk saya. Di mana hebatnya? Coba Anda bayangkan, Anda pikirkan, ya. Untuk berjuang atas nama masa depan keluarganya, anak istri yang ditinggalkannya atau suami, dia berani loh meninggalkan orang-orang tercinta. Dia berani meninggalkan kampung halaman, dia berani meninggalkan tanah airnya, bekerja, bertaruh hidup di luar negara kita, ya. Dan karena itu akhirnya apa, ya, mereka, sekali lagi, karena itu mereka juga menyisihkan dari hasil gajinya, loh, untuk negara ini 159,6 triliun. Itu yang membuat saya marah jika siapapun, ya, ada oknum-oknum pejabat siapapun dia, Anda karena merasa hebat, Anda karena merasa artis, Anda karena merasa terkenal, Anda karena merasa punya jabatan tinggi, kemudian Anda merendahkan PMI dan menganggap mereka bodoh. Ingat, saya marah. Ya, saya marah. Apalagi berangkat dari cara berpikir Anda yang merendahkan PMI, seolah-olah PMI bisa dibodohi, PMI dianggap bodoh, kemudian Anda memanipulasi dengan cara-cara yang memanipulatif atas keputusan yang menjadi kewajiban pemerintah untuk mengeluarkannya, seolah-olah itu adalah jasa. Sekali lagi, seolah-olah ini dianggap sebagai jasa kami kepada PMI. No. Ya, itu nggak benar. Ya. Pemerintah mengeluarkan aturan, keputusan apapun terkait untuk siapapun warga negara, termasuk untuk pekerja migran, itu adalah kewajiban. Jangan karena ini adalah inisiatif yang kami ambil karena kami peduli pada PMI, ya, bukan. Itu kewajiban karena kita sudah dibayar oleh PMI. Kita menerima gaji setiap bulan, presiden sampai ketua RT hingga hari ini. Demi Allah tidak ada sumber keuangannya yang berasal dari nenek moyangnya. Mau presiden, menteri, kepala badan, kepala lembaga, kepala daerah, anggota DPR yang terhormat, demi Allah, semua uang yang diterima, gaji setiap bulan, yang itu dibawa ke rumahnya, memberi makan anak istrinya, keluarganya, dan dari uang itu juga untuk menyekolahkan anak-anaknya, demi Allah, itu bersumber dari uang rakyat, yaitu termasuk uang pekerja migran Indonesia. Jadi kita udah digaji oleh mereka, kita kerja untuk mereka. Jadi kerja kita adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh kita, karena kita udah dibayar untuk kerja, kita melayani, kita udah dibayar untuk memberikan pelayanan. Kita harus memberikan penghormatan pada PMI, memberikan perlakuan mulia pada PMI, itu kewajiban juga. Karena, ya, tuan dari para pemimpin di Republik ini adalah rakyat. Ya, saya melihat channel YouTube yang terkait dengan kebijakan barang-barang PMI, seolah-olah itu adalah karena kebaikan kami. Gimana? Ya, saya menggunakan bahasa apa dengan orang yang seolah-olah menganggap karena dia mengeluarkan kebijakan, mengatangani kebijakan, seolah-olah itu karena kebaikan dirinya. Enggak, itu kewajiban. Ya. Kemudian ada upaya manipulatif. Nah, ini lagi yang saya marah di balik keterangan yang disampaikan. Mohon maaf, ya, jangan karena Anda sedang mencalonkan diri ke DPR RI, ya, dari dapil luar negeri, ada cara-cara yang menurut saya menjijikan. Cara manipulatif itu cara yang menjijikan. Karena apa? Karena motif di balik cara manipulatif pasti ada mindset atau konstruksi berpikir yang menganggap rendah audiens, yang menganggap rendah orang yang nonton, yang menganggap rendah orang yang menyaksikan channel YouTube di mana kita bicara. Ini kan nggak sehat. Ini jahat menurut saya. Ya, sekali lagi saya sudah katakan bahwa tanggal 3 Agustus 2023 di Istana Negara Presiden menyetujui, ya, apa yang sudah diusulkan BP2MI sejak tahun 2021. Kita berani mengatakan itu karena jejak digitalnya ada. Foto pertemuan saya dengan Kementerian Bea Cukai ada, dengan Pak Dirjen Bea Cukai. Mohon maaf, Kementerian Keuangan dalam hal ini Dirjen Bea. Ada. Tanggal berapa, tahun berapa, apa usulan kita mohon diterbitkan peraturan Menteri Keuangan tentang pembebasan barang milik PMI. Kemudian kita bicara tentang email, ya, handphone milik PMI. Jadi 2021 sejarahnya. Ya, karena responnya lambat di berbagai lini, di berbagai pihak, pembahasannya juga yang menurut saya, ya, terlalu panjang, masuklah ke meja presiden tanggal 3 Agustus 2023 dan presiden perintahkan 2 minggu harus sudah selesai. Mau email, mau barang milik PMI, tapi faktanya kan tidak selesai. Ya, jadi sekali lagi, janganlah ada upaya-upaya untuk memanipulasi, ya, para pekerja migran kita. Bahwa Anda sedang mencalonkan diri ke DPR RI, oke, silahkan, itu hak politik, ya. Bahwa Anda ingin membantu PMI, silahkan. Kita lebih senang banyak orang yang semakin terlibat dan memiliki empati, tapi sampaikan apa adanya dan bukan dengan cara-cara manipulatif atau mengkapitalisasi hanya untuk membutuhkan dukungan dari para pekerja migran Indonesia. Itu nggak sehat, ya.
Saya sudah memberi contoh, mudah-mudahan ini juga bisa diikuti oleh yang lainnya. Saya kepala BP2MI, sejak awal saya tidak pernah bertanya kepada siapapun, tapi saya sendiri yang memutuskan. Saya dan keluarga, saya tidak mencalonkan diri ke DPR RI dari dapil luar negeri. Karena apa? Saya sudah hitung matang bahwa jika saya mencalonkan diri dari dapil luar negeri, dikhawatirkan akan terjadi konflik of interest antara tugas-tugas negara yang saya emban dan tugas-tugas kerja-kerja politik saya untuk mencalonkan diri. Yang dikhawatirkan, saya terlena bobokan, bisa terjadi penyalahgunaan kekuasaan, abuse of power. Itu hal yang saya nggak suka. Ya, sekali lagi, mereka yang mau membantu PMI, tentu kita berterima kasih. Ya, siapapun yang ingin bersama-sama menunjukkan empati kepada PMI, kita juga berterima kasih, nggak ada masalah, karena memang mengurus PMI ini harus dilakukan secara bersama-sama oleh semua pihak, ya, bahkan melalui kerja-kerja kolaboratif. Tapi jangan, please, cara-cara bohong, cara-cara memanipulasi, ya, cara-cara fiktif manipulatif, ya, dan seolah-olah hanya ingin menunjukkan bahwa Anda seorang sinterklas, nggak boleh. Itu kewajiban Anda. Kita udah digaji oleh rakyat kok untuk itu, ya. Teman dan sahabat, kawan kerabat, mudah-mudahan live ini silahkan disebarkan ke banyak pihak, ya, agar semua pihak juga tentu mendapatkan penjelasan yang utuh, ya, apa yang ingin saya jelaskan dan apa yang melatar belakangi sehingga saya bereaksi keras seperti ini, ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi mimpi kita bersama, PMI menjadi PMI yang merdeka. Merdeka itu artinya apa? Ya, merdeka artinya tidak lagi mengalami pendidikan, tidak lagi mengalami eksploitasi dalam bentuk apapun dan dari siapapun. Yang kedua, mudah-mudahan PMI kita menjadi PMI yang berdaya. Berdaya itu apa? Dia terdidik, dia teredukasi, ya, dia tahu persis hak-hak dan kewajibannya, ya. Dan ketiga adalah mudah-mudahan PMI kita menjadi PMI yang, ya, sejahtera. Itu goalnya, merdeka, berdaya, dan sejahtera. Itu yang akan menjadi tema kita di peringatan pekerja migran, ya, internasional atau Migran Day di tanggal 18 Desember 2023 di lapangan tenis indoor, ya, Senayan, Jakarta. Nanti hadir, ya, teman-teman, bisa ikut secara live. Nanti saya tidak akan pernah mengarahkan Anda untuk mendukung siapa, nggak boleh, ya. Itu konflik kepentingan dan saya melakukan abuse of power atas jabatan yang saya emban, yang karena saya mengemban jabatan ini, saya disumpah atas nama Tuhan dan agama dan konstitusi negara. Saya hanya menyarankan jangan golput, gunakan hak politik untuk memilih pemimpin yang terbaik baik di Pilpres maupun DPR RI. Dan saya jelaskan, saya Benny Ramdhani tidak mencalonkan diri dari dapil luar negeri karena saya tidak ingin terjadi konflik of interest antara jabatan saya sebagai kepala BP2MI dan juga kepentingan politik saya sebagai calon DPR RI. Ya, saya tidak ingin dan saya mau agar saya terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan, sehingga saya mencalonkan diri dari Bandung, ya, dan Bandung Barat, dari Jawa, tidak dari luar negeri, ya. Ini contoh yang ingin saya berikan dan ajarkan kepada siapapun, bahwa Anda boleh berjuang untuk kepentingan politik, tapi di atas politik ada moral etik. Moral etik harus menjadi value dan menjadi modal dasar perjuangan politik, sikap politik, dan keputusan politik yang akan diambil oleh siapapun yang disebut para politisi.